warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, dosen program studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Wulansari, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai dinamika organisasi yang bersumber dari buku Kepemimpinan Pelayan karya Bapak Zainuddin Mustafa dan Mariadi tahun 2018. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen video ini. Terima kasih. Dalam buku Kepemimpinan Pelayan, Dimensi Baru dalam Kepemimpinan, karya Bapak Zainuddin Mustafa dan Mariadi tahun 2018. Pada bagian ini, saya akan memaparkan mengenai dinamika organisasi. Dalam dinamika organisasi, kata dinamika memiliki arti tenaga atau kekuatan untuk bergerak dan dapat menyesuaikan diri. Dalam buku Kepemimpinan Pelayan ini dijelaskan bahwa dinamika organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Dalam dinamika organisasi mempelajari mengenai perilaku organisasi dapat dilakukan dengan 3 tingkat analisis, yaitu pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Dalam analisis pada tingkat individu, kejadian-kejadian yang ada dalam organisasi dianalisis dalam hubungannya dengan perilaku seseorang dan interaksinya. Tentunya interaksi di sini itu interaksi kepribadian dalam situasi di mana setiap individu dalam organisasi itu kan membawa sikap, nilai, dan pengalaman masa lalu yang berbeda-beda. Pada tingkat kelompok, perilaku kelompok dipengaruhi oleh dinamika kelompok itu sendiri. Aturan dan nilai-nilai yang dianut oleh setiap kelompok tentunya berbeda. Selanjutnya pada analisis tingkat organisasi, struktur dan posisi seseorang dalam organisasi tentunya membawa pengaruh terhadap interaksi sosial. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai dinamika organisasi yang berhubungan dengan perubahan dalam organisasi. Perubahan organisasi, perubahan individu berkaitan dengan kerja organisasi. Untuk faktor internal sendiri, yaitu motivasi dan juga keinginan individu untuk berubah tentunya. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu berasal dari luar. Perubahan individu ini karena tuntutan dari keluarga atau lingkungannya. Setelah kita mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan individu itu berubah dalam kerja organisasi, di sini saya paparkan mengenai perubahan kerja. Bahwa perubahan kerja itu segala bentuk perubahan yang terjadi di dalam lingkungan kerja. Nah, perubahan kerja ini baik secara teknis maupun manusiawi mengakibatkan ketidakseimbangan organisasi ini teman-teman, karena karyawan itu tidak dapat menyesuaikan diri. Oleh karena itu sangat penting nih dibutuhkan peran manajer yang mampu menyelesaikan atau mampu mengatasi ketidakseimbangan ini. Oke, selanjutnya cara mengatasi ketidakseimbangan akibat perubahan kerja secara umum itu ada 2. Yang pertama dibutuhkan peran manajer yang proaktif, yaitu dia mampu mengantisipasi keadaan yang ada. Kemudian yang kedua itu manajer harus aktif dan juga reaktif. Maksudnya itu mampu merespon kejadian-kejadian, menyesuaikan dengan perubahan dan juga menerima konsekuensi perubahan. Tahap perubahan yaitu ada unfreezing atau ide-ide dan praktik lama yang sudah berlaku perlu dihilangkan. Yang kedua ada change atau tahapan di mana ide-ide dan praktik baru dipelajari, dan kemudian ada rephrasing atau tahap implementasi. Untuk bagian terakhir ini saya memaparkan mengenai cara membangun perubahan dengan memberikan pendidikan atau pelatihan. Komunikasi menjadi unsur penting dalam pemberian pendidikan dan pelatihan ini. Kemudian yang kedua, bekerja dengan sistem yang menyeluruh. Para manajer membantu karyawan untuk memahami perlunya perubahan. Dan yang ketiga, dengan memberi penghargaan. Bawahan akan menerima penghargaan dalam perubahan. Dan pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.